Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tiada terukur, sehingga kita semua masih diberikan beribu-ribu nikmat, seperti nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Kedua kalinya, salawat tersampaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, tak lain dan tak bukan. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Rama Wijaya sebagai dosen pengampu yang saya hormati, serta teman-teman komunikasi penyiaran Islam yang saya sayangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman yang saya sayangi karena Allah, di bulan ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji ketika di bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan suci Ramadan juga banyak ibadah-ibadah sederhana yang bisa kita lakukan, seperti senyum dan sedekah. Berikut ini akan saya uraikan ibadah sederhana seperti senyum dan sedekah. Yang pertama, senyum. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan yang artinya, dan senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Kita bisa senyum kepada teman, saudara, kakak, adik, bahkan orang lain sekalipun. Dengan senyum yang ikhlas, insya Allah pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah sederhana seperti sedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah sedekah dengan 3 hal. Istilah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah infak. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita untuk berinfak. Ibn Nabi Manta'ulu berkata, mulailah dari siapa yang bergantung kepada kita. Maksudnya, mulailah menyalurkan infak tersebut dengan orang-orang yang bergantung di dalam jaminan kita. Seperti halnya seorang ahli waris yang menerima harta warisan yang ditinggalkannya, maka ia berhak memenuhi kewajiban istrinya, anaknya, bahkan orang tuanya sekalipun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah zakat. Kita lihat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan zakat dan untuk membayar zakat. Abu Bakar sangat tegas urusan zakat. Sampai-sampai ia ingin membunuh orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, mereka berubah menjadi enggan untuk membayar zakat. Hal ini terjadi di zaman sekarang ini, yang mana mereka hanya ingin melaksanakan sholat, tetapi mereka enggan untuk membayar zakat. Padahal zakat itu sudah tertera di rukun Islam yang ketiga setelah salat, yakni aqimus sholata wa atuz zakat. Dan zakat juga tertera di rukun Islam yang ketiga,
yakni sholat dan zakat. Maka dari itu, marilah kita sebagai umat muslim untuk berlomba-lomba membayar zakat, sebagaimana itu telah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim yang mampu. Terus yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah sedekah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan akan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan akan jauh dari neraka. Akan tetapi, orang yang bakhil atau kikir akan jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan akan dekat dengan neraka. Orang bodoh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang bakhil atau kikir. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk melaksanakan sedekah. Dan kita bersedekah semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya ingin mendapatkan sanjungan dari manusia atau orang lain. Islam bangkit karena mengajarkan kita sifat tolong-menolong. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan kita berlomba-lomba untuk menolong sesama manusia. Dan hebatnya lagi, ibadah sederhana seperti senyum dan sedekah bukan hanya bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, akan tetapi bisa kita lakukan di bulan-bulan selanjutnya, sehingga kemuliaan di bulan suci Ramadan pada tahun ini bisa kita manfaatkan untuk di bulan-bulan selanjutnya. Demikianlah hukum singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan atau kesalahan. Karena saya bisa berbicara di depan bukan karena saya sudah menjadi lebih baik, akan tetapi kita bersama-sama untuk mengingatkan di dalam kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.